Halo sahabat YouTube, jadi pada video kali ini saya akan mencoba membagikan kepada teman-teman bagaimana tutorial untuk menandai siswa kita yang nilainya di bawah KKM, yang nilainya remedi, gitu ya. Jadi cara ini mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu, cuman tadi di sekolah saya ya, masih ada teman guru yang membuatnya secara manual. Jadi kali ini saya akan mencoba memberikan cara agar bisa otomatis dan waktu yang diperlukan juga sangat efisien seperti itu. Ya. Nah, teman saya membuatnya manual seperti ini, misalkan KKM-nya berapa? Misalkan KKM-nya 75 ya, karena sekolah saya KKM-nya 75. Ini adalah nilai penilaian harian materi Bangeruang Sisi Lengkung kelas 9 di sekolah saya. Kebetulan saya mengajar matematika ya. Jadi ini adalah spreadsheet yang saya buat dengan pengkodoan dan nilai sudah terekap otomatis di sini. Sudah terekap dari kelas 9A sampai 9G ya. Nah, tutorial untuk membuat rekapan nilai yang otomatis seperti ini sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman. Bisa teman-teman cek jika yang berminat untuk membuat penilaian seperti ini, jadi bisa diikuti tutorial di video tersebut. Namun video kali ini saya akan menambahkan lagi sedikit seperti itu ya. Nah, misalkan KKM-nya 75. KKM 75 berarti yang di bawah 75 otomatis remedi ya. Jadi teman saya membuatnya manual. Ini 70 yang pertama berarti remedi gitu ya. Sedangkan di bawahnya berarti tuntas. Seperti itu. Ini juga tuntas. Nah, karena teman saya mungkin belum mengetahui ya formula-formula yang ada di Excel, maka jadinya seperti ini. Nah, tentu cara seperti ini banyak menguras waktu ya teman-teman ya, sehingga perlu kita buatkan yang lebih praktis, yang lebih bisa otomatis seperti itu. Juga kita bisa memberi tanda yang remedi itu, misalkan kita kasih tanda apa, tanda kuning gitu ya, sehingga bisa mempertegas bahwa anak itu remedi seperti itu. Jika yang remedi, kalau kita cari manual seperti itu tentunya mungkin aja kita kelewatan gitu ya, kita kelewatan yang remedi itu yang mana aja gitu, kan bisa aja seperti itu ya teman-teman ya, kita kelewatan. Nih kita kira sudah, misalkan sudah di kelas 9A itu sudah, misalkan sudah semua kita cek, ternyata ada yang terlewatkan seperti ini. Nah, ternyata ada yang terlewatkan gitu ya. Nah, agar mengurangi dampak seperti itu sehingga pengumuman kita itu valid ke siswa, maka perlu kita gunakan cara yang otomatis ya Pak Ibu ya, cara yang lebih efisien dan juga bisa otomatis. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mulai ya. Caranya simple kok sebenarnya. Oke, kita mulai. Kita ini kembalikan dulu warnanya, kita kembalikan, ini kita hapus. Nah Bapak Ibu, ini KKM-nya kan 75, jadi agar lebih kelihatan lebih rapi, Bapak Ibu bisa buatkan satu kolom lagi. Boleh di sampingnya itu kolom dengan judul keterangan gitu ya. Nah, keterangan sudah di blok sampai yang diperlukan kita isi tabel. Habis itu kita isi warna yang senada dengan sebelahnya. Nah, ini warna biru sama. Nah, keterangan ini kita akan isi yang remedi dan tidak remedi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya agar bisa otomatis seperti ini? Kita akan masukkan formulanya. Jadi sama dengan if ya, rumus if kita pakai ya. If nilai si anak ini
kurang dari nilai KKM-nya, gitu ya, titik 2, maka munculkan tulisan atau teks remedi. Jika tidak, munculkan teks tuntas. Gitu ya. Jadi formulanya seperti itu. Jadi formula E ini sebaiknya dikunci ya teman-teman ya. Kenapa dikunci? Agar tidak berpindah dia. Sedangkan yang formula D-nya, kolom D ini tetap biarkan seperti itu karena kita akan pindahkan ya ke bawah nanti. Formulanya Pak Ibu. Bisa Pak Ibu lihat nih. If D9 kurang dari 4 ya. D9 kurang dari E4, E4 itu adalah ini KKM-nya, D9 itu adalah nilai yang pertama tadi. Nilai yang pertama tadi. Habis itu tulisannya remedi. Jika tidak, itu tuntas. Oke. Sudah umum ya, rumus if Bapak Ibu sudah umum gunakan. Habis itu enter. Silakan enter. Oke. Maka akan muncul di sini remedi. Seperti itu. Nah, berikutnya tinggal Bapak Ibu copy aja ke bawah ini. Terus copy ke bawah sampai sini, sampai kolom, habis kolomnya. Oke, seperti itu rumusnya. Nah, ketika di sini kan kolomnya siswanya nggak sampai 40 tuh. Ternyata kolom yang kosong ini di sini dibaca remedi oleh formulanya. Maka agar tidak seperti itu, ini juga ya, ini belum ikut ulangan, jadi nilainya dikira remedi. Sebenarnya kan ini kan si anak ini kan boleh kita berikan kesempatan untuk susulan, bukan remedi ya, susulan. Jadi kita tambahkan formulanya ya Pak Ibu ya. Formula if-nya kita tambahkan. Di depan if itu kita isi if lagi, if dalam kurung. Nah, if dalam kurung jika D9 itu sama dengan kosong, maka tampilkan kosong gitu ya. Habis itu titik 2 baru biarkan ini. Biarkan if itu kedua, biarkan if itu isi kurung lagi di belakangnya. Enter. Lalu kita ulang copy ke bawah sampai sini. Nah, jadi yang kosong ini, jadi formulanya tadi jika kosong maka tampilkan juga kosong, seperti itu formulanya ya. Oke teman-teman, sudah? Ini sudah. Jadi kita tampil lebih kecil dikit ya. Oke, ini sudah ya. Jadi yang remedi ini nilainya di bawah KKM, di bawah 75, remedi dah ya. Nah sekarang gimana caranya kita memberi warna yang remedi ini. Oke, caranya memberi warna, atau teman-teman karena kita ingin membuatnya di gini lain, di di kelas lain juga yang sama, teman-teman bisa copy KKM-nya, di copy ke kelas lain. Habis itu ini juga di copy aja, ini kolom ini juga di copy aja, copy tinggal paste aja. Jadi rumusnya akan ikut, pastinya di sini ya, ini ya. Nah, oke, nih copy, habis itu bawa ke ini ke C, letakkan di tempat yang sama di sebelah matematika ya. Habis itu paste, habis itu ambil yang di sini ke bawah blok, habis itu copy lagi, habis itu bawa ke kolom C, paste. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua kelas yang Bapak Ibu ajarkan gitu ya, sampai kelas apa itu. Oke, saya contohkan hanya sampai 3 ya, 3 kelas saja. Nah, sekarang ini sudah 3 kelas ini sudah berisi ya. Yang remedi, tulisan remedi, yang tuntas, tulisan tuntas, yang kosong itu masih kosong. Jadi kita berikan nanti susulan. Oke, berikutnya kita akan pertegas dengan memberikan warna ya Pak Ibu ya. Kita akan pertegas dengan memberikan warna pada baris-baris yang siswanya itu remedi. Oke, caranya bagaimana? Yang pertama kita blok dulu.
belok sampai tabel yang kita akan isi warna. Ya, dari 01 sampai terakhir ini. Berikutnya teman-teman atau kita klik format, habis itu conditional formatting. Habis itu ini kan kolom ini sudah, habis itu kita pilih yang custom formula. Kita tuliskan formulanya di sini. Formulanya adalah sama dengan dolar, ya, kata kunci ya, dolar D, dolar, ini kolom apa nih? Remedi itu kolom apa? Kolom E ya, bukan D, kolom E. Mulai dari E berapa nih? Teman-teman bisa lihat di sini E9 ya. Mulai dari E9 ya, ini ya remedi ini. E9, mulai dari E9 itu sama dengan tanda petik, tulisannya remedi, tanda petik lagi gitu ya. Terus warnanya saya jadikan warna kuning, dan selesai ya, plus. Nah, maka setiap baris yang ada keterangan remedi, maka warna barisnya akan diubah menjadi kuning. Jadi pengumuman ke siswa nanti bisa dipertegas kayak gini. Siapa yang warna namanya warna kuning berarti dia remedi, seperti itu bisa digitukan pengumuman di kelas nanti. Jadi kita pertegas, selain ada keterangan remedi juga warnanya berwarna kuning sehingga dia remedi. Lakukan hal yang sama untuk kelas yang lain ya. Blok sampai sini di blok, sampai dari 01 sampai 40-nya. Habis itu klik format, conditional. Habis itu ya format role-nya ini kita ubah menjadi formulanya custom ya. Baru kita masukkan formula. Jadi Bapak Ibu ingat tadi formulanya sama dengan, habis itu dolar ya, tadi kolom E ya. Kolom E mulai dari E9 ya. Dari E9 karena nomor absen 1 itu E9. Habis itu sama dengan tanda petik 2, ketikkan remedi, tanda petik 2 lagi. Begitu. Habis itu Bapak Ibu ubah warnanya sesuai yang diinginkan. Kalau saya warna kuning saya pakai ya, dan oke. Jadi yang remedi jelas warnanya kuning, tegas sekali ya, tegas jelas sekali ya, sehingga pengumuman ke anak-anak nanti gampang sekali. Anak-anak pasti jelas sekali melihat warna kuning pasti remedi dia gitu ya, sehingga dia bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ini kelas C Bapak Ibu teman-teman. Jadi silakan kita lakukan hal yang sama, formatting, conditional, habis itu pilih custom, habis itu baru masukkan formulanya. Sama yang tadi, sama dengan dolar D, E ya, E9 sama dengan tanda petik remedi, tanda petik. Terus warnanya saya ubah menjadi warna kuning. Warna defaultnya tuh warna apa tadi? Agak keabu-abuan gitu ya. Oke, dan adakah yang remedi di sini? Ada ya, ini yang remedi, Nah, teman-teman bisa lakukan untuk kelas D, E, F, G. Kelas yang lain juga teman-teman bisa lakukan sesuai dengan yang kita lakukan tadi untuk kelas ABC. Sehingga nanti teman-teman atau Bapak Ibu bisa meng-share pengumuman ini langsung ke siswanya seperti itu. Silakan nanti bisa di print atau bisa di shift S atau bisa di spreadsheet-nya langsung dibagikan juga bisa. Silakan bagaimanapun caranya Pak Ibu mengumumkan ke siswa nanti, yang jelas pengumumannya sudah tegas seperti ini. Jadi sudah jelas ya, keterangannya remedi, warnanya sudah ada seperti itu. Oke Bapak Ibu, begitu kira-kira cara untuk menandai siswa kita yang remedi, sehingga pengumuman ke siswa jadi lebih jelas. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman atau Bapak Ibu guru yang belum tahu cara untuk memberikan tanda bagi siswa yang remedi agar bisa otomatis seperti ini. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya.
Jadi kalau memang teman-teman sudah bisa, ya mudah-mudahan ya di video ini sebagai pengingat aja gitu ya, agar ilmunya tidak lupa. Oke, teman-teman, demikian video untuk kali ini ya. Saya akan coba untuk share video-video yang lain yang tentunya bermanfaat bagi kita sebagai guru dalam proses pembelajaran, khususnya di masa pandemi saat ini. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!